Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak pengurus Masjid Ruhama Takengon, yang kami hormati seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada hari ini giliran saya untuk menyampaikan tausiah subuh. Barangkali nanti ada faedahnya kepada kita bersama. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin sekitar 4 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dalam hal ini, marilah kita sampaikan rasa gembira, rasa tahniah bahwa bulan Ramadan ini adalah tamu yang paling agung di antara bulan-bulan yang lain. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam rangka menunaikan ibadah puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kam min sha'imin laisa lahu jazaa'un illal ju'i wa asal. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, ini yang akan kita sampaikan beberapa program yang paling penting dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Puasa adalah setiap tahun sudah kita lakukan, tapi mungkin di antara kita ada yang biasa-biasa saja. Lewat puasa kembali lagi seperti biasa. Lewat puasa kembali lagi seperti yang semula. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, maka kami coba menawarkan beberapa program dalam rangka berpuasa untuk menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, program yang pertama, bagaimana cara selesai bulan Ramadan nanti hidup saya lebih disiplin dari sebelum Ramadan. Jawab, tepat waktu dalam bulan Ramadan. Contoh, berbuka tepat waktu, pergi berjamaah ke masjid ke menasah tepat waktu, bangun tidur tepat waktu, makan sahur tepat waktu. Tidak boleh makan lagi juga tepat waktu. Disiplin ini, disiplin waktu, coba dilakukan untuk 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan hidup kita lebih disiplin menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, program yang kedua, bagaimana cara selesai bulan Ramadan nanti hidup saya lebih terdidik ketimbang sebelum bulan Ramadan. Jawab,
Jadikan Ramadan sebagai guru besar menimba ilmu pengetahuan, karena segala sumber ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu semua dalam bulan Ramadan, atau seluk-beluk Ramadan itu dipahami dengan ilmu pengetahuan, tentu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas dan kuantitas pendidikan perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah, program yang ketiga, bagaimana cara selesai bulan Ramadan ini hidup saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang sebelum bulan puasa. Amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Jawab, amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Coba lakukan 11 bulan yang akan datang. Selesai salat tarawih diganti dengan salat malam. Salat tarawih di dalam bulan Ramadan diganti dengan salat malam. Bangun sahur juga bangun di luar bulan Ramadan. Salat subuh berjamaah. Tadarrus Al-Quran juga dilakukan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Program yang keempat, bagaimana cara hidup saya lebih dekat kepada manusia 11 bulan yang akan datang. Jawab, Allah menurunkan teori dalam bulan Ramadan dengan silaturahmi tinggi, saling memberi, saling membantu, saling memaafkan. Coba lakukan 11 bulan yang akan datang dengan cara mampu tampil hidup sederhana, meskipun walaupun kita mampu tampil hidup mewah. Saya ulang, mampu tampil hidup sederhana, meskipun walaupun kita mampu tampil hidup mewah. Orang sederhana lalu tampil sederhana itu biasa. Orang kaya, pangkat tinggi, jabatan banyak, lalu tampil sederhana itu luar biasa. Wahai saudaraku golongan F, wahai saudaraku yang berpunya, serba memiliki, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Alaq ayat 6 atau 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Benar, sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas karena ia melihat dirinya serba memiliki, berkecukupan. Wahai saudaraku yang serba memiliki, wahai saudaraku golongan berpunya, sesuatu yang kita miliki belum tentu kita punya, karena kita pun tidak memiliki kita. Sesuatu yang kita punya belum tentu kita punya, karena kita pun tidak mempunyai kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kata-kata ini harus dipahami dengan arif dan bijaksana. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, itulah hikmah puasa. Mudah-mudahan kita menjadi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 30 malam kita bertemu di masjid-masjid, menjalin silaturahmi dan persatuan. Jangan buyar lagi dari 11 bulan ke akan datang. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, program yang kelima, bagaimana cara 11 bulan yang akan datang ekonomi saya semakin baik setelah puasa Ramadan. Jawab, teori ekonomi dalam bulan puasa dari segi belanja adalah mengecil karena makan dan minum dikurangi. Belanja sederhana, hawa nafsu ditekan serendah-rendahnya. Resep dokter 3 kali sehari tidak berlaku. Teori ekonomi Ramadan kemarin, teori ekonomi Ramadan tahun ini, lakukan 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan sistem berhemat, ekonomi mantap, menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ekonomi adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Ekonomi baik, agama mulia. Kadal pakru ayakunal kopra. Kemiskinan itu menyeret kita kepada kekafiran. Al-Hadis Bukhari Muslim. Majelis jamaah yang dirahmati Allah. Program yang keenam, bagaimana cara 11 bulan yang akan datang setelah salat Ramadan nanti tubuh dan jiwa kita semakin sehat ketimbang sebelum puasa kemarin? Jawab, cara makan dalam bulan Ramadan sedikit dan teratur. Berbuka dan sahur diatur. Yang halal-halal pun harus diatur. Yang haram tidak boleh dekat. Makan siang tidak ada. Resep dokter 3 kali sehari tidak berlaku. Coba lakukan 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semakin sehat menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanduril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Surat Abasa 24. Hari ini, besok, lusa harus diperhatikan apa yang kita makan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Program yang ketujuh. Dalam rangka melaksanakan ibadah puasa, mana yang lebih penting, dimensi fikihnya atau dimensi filosofinya? Dua-dua penting. Dari segi fikih kita harus tahu apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang ada dalam sunat puasa. Dari segi filosofi juga sangat penting supaya kita tahu hikmah puasa, maksud dari puasa, dan lain-lain dan lain-lain. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dari uraian di atas kami ambil sebuah kesimpulan. Puasa Ramadan bersama seluruh rangkaian ibadahnya adalah cara yang paling ampuh untuk mencetak daur ulang manusia kembali kepada fitrahnya menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa Ramadan dengan seluruh aturannya, dengan teori-teori adalah bulan latihan, contoh besar untuk diikuti 11 bulan ke depan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapakah di antara kita yang mampu melakukan 6 program, 7 program tersebut untuk 11 bulan yang akan datang? Itulah orang muslim yang sudah dicetak daur ulang oleh puasa kembali kepada fitrahnya. Ada faedahnya kepada kita bersama. Kalau sekarang diucapkan oleh pemuda-pemuda puasa visioner, puasa yang mempunyai program. Majelis yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.